secari kain ketika dibentangkan untuk diukur untuk sekian baju, umumnya hanya mampu menghasilkan 1-2 baju. Ini mampu berpuluh-puluh baju. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun baru, semangat baru, kualitas keimanan ketakwaan yang baru, dan semoga apa semua yang kita cita-citakan, kita harap-harapkan, kita angan-angankan dalam hal kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat, semoga semuanya dilancarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah zikir yang insya Allah akan kita sama-sama dengar, kita bahas, kita ulas pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah sering kita mendengar keutamaan la ilaha illallah, keutamaan zikir ini, keutamaan zikir itu, namun tidak ada salahnya jika saya ingin mengulang apa yang mungkin sudah banyak diulang, sudah diulas, sudah disampaikan oleh para guru-guru kita di banyak sekali sosial media. Salah satu keistimewaan la ilaha illallah adalah jelas la ilaha illallah menjadi kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Mukhlishan, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang baik, dengan hati yang selamat. Keikhlasan yang seperti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW? Wa ma ikhlasuhu, yang dikehendaki Rasulullah Muhammad SAW adalah ayyahruzahu amma haramallah, sekiranya dapat menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa la ilaha illallah mendatangkan keberkahan, melancarkan segala urusan kita? Ini biasanya yang kita sering cari. Apa-apa mudah, apa-apa gampang. Namun ketika diminta untuk ikhtiar ini, untuk ikhtiar itu, ikhtiar yang sifatnya jasmaniyah, kerja, berangkat pagi, pulang sore, atau sifatnya doa, enggan. Ya. Termasuk wirid yang bisa insya Allah mendatangkan keberkahan adalah la ilaha illallah. Diceritakan dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abu Abdillah At-Tawudi. Beliau punya anak banyak. Suatu ketika anak dan istrinya minta dijahitkan baju. Kemudian Abu Abdillah ulama ini membeli hanya secarik kain, sepotong mungkin kalau bahasa kita. Kemudian dibawa ke tukang jahit. Umumnya ketika kita datang ke tukang jahit, maka kain itu akan dibentangkan, ya. Bahasa Jawanya dijembreng, kan? Si penjahit memegang ujung sana, Syekh Abu Abdillah At-Tawudi memegang ujung yang sini. Nah, ketika dipegang untuk diukur kebutuhan berapa, ini tidak ada habisnya. Sampai si penjahit kagum. Ini ada apa ini? Secari kain ketika dibentangkan untuk diukur untuk sekian baju, umumnya hanya mampu menghasilkan 1-2 baju. Ini mampu berpuluh-puluh baju. Ada apa? Ya. Barokahnya karena Syekh Abu Abdillah At-Tawudi mendawamkan, mencintai wirid la ilaha illallah. Bukti jika la ilaha illallah mendatangkan keberkahan. Kemudian la ilaha illallah juga menjadi wirid yang paling utama. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu. Utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan utama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini bukti jika la ilaha illallah adalah wirid zikir yang istimewa. Kemudian la ilaha illallah juga menjadi pelebur dosa. Dikatakan bahwasanya Allah mempunyai tongkat yang mana berwarna merah kemudian menjulang tinggi ke langit. Dan tongkat tersebut ujungnya melilit di salah satu tiang arsy di langit sana. Dan
tongkat itu ujung paling bawah dasarnya sampai ke bumi yang ketujuh hingga berada di atas punggung ikan hut, ikan yang besar. Jika seumpama seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka punggung ikan tersebut bergetar. Hingga akhirnya tiang atau tongkat itu juga bergetar, kemudian naik ke atas yang membuat arsy juga bergetar. Semuanya bergetar. Kemudian Allah meminta ikan itu untuk tidak bergerak agar arsy tidak bergerak, tidak bergetar. Jawabnya si ikan, la ya izzatika. Tidak ya Allah, demi keagunganmu, saya tidak akan berhenti bergerak sebelum engkau mengampuni dari yang mengucapkan la ilaha illallah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah luar biasa. La ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, mampu menjadi pelebur dosa. Mampu menjadi pelebur dosa. Kemudian dikatakan lagi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kepada para sahabatnya untuk berzikir, memperbanyak la ilaha illallah. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa inna iblisa qala. Karena sungguhnya iblis itu berkata, ahlaktu bani Adam bizunub, aku hancurkan manusia-manusia dengan cara menjerumuskan mereka dalam perbuatan-perbuatan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sementara mereka manusia-manusia menghancurkanku dengan hanya berzikir la ilaha illallah dan istighfar. Masya Allah luar biasa. Berapa banyak dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Tapi begitu agungnya Allah, begitu maha kuasanya Allah, memberi kita kemudahan hanya dengan berzikir la ilaha illallah, tentu mukhlisan, dengan ketulusan hati. Insya Allah semua dosa-dosa kita, sambil kita membayangkan ketika kita berzikir la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim, membayangkan dosa kita sebesar gunung, kemudian ketika kita berzikir, gunung itu sedikit demi sedikit terkikis karena wirid kita. La ilaha illallah sedikit demi sedikit terkikis. Astagfirullah sedikit demi sedikit terkikis. Kita hayati seperti itu. Mudah-mudahan dengan penghayatan yang seperti itu membuat kita dalam berzikir semakin mantap, semakin yakin, semakin ikhlas bahwasanya yang mampu mengini-itukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini, jika saya sampaikan semuanya tentu nggak akan cukup, nggak akan mampu. Ketika seseorang itu zikir la ilaha illallah dengan betul-betul penuh penghayatan, insya Allah bisa menjadi solusi dari sekian banyak masalah. Masalah keuangan, masalah hutang, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, masalah keluarga, dan seterusnya. Karena begini, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah, yang layak disembah, kecuali hanya Allah. Mari kita jabarkan pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah, yang bisa melunasi hutang kita, illallah, kecuali Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah, yang bisa membuat panen pertanian kita lebih baik, illallah, kecuali Allah. Dan seterusnya. Tiada Tuhan yang layak disembah, yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan anak kita yang mungkin sekarang nakal, illallah, kecuali Allah. La ilallah, tiada Tuhan yang layak disembah, yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan tetangga kita, saudara kita, dan semuanya illallah, kecuali Allah. Itulah kata guru saya dulu pernah mengatakan, kamu sudah berla ilaha illallah yang benar belum? Artinya dengan penuh penghayatan, dengan
penuh kemantapan bahwasanya semua urusan kita hanya Allah yang menghandle, hanya Allah yang mengendalikan. Allah juga yang memberi kita masalah dan tentu sudah sepasang dengan solusinya. Ketika misal Allah ngasih penyakit juga sama obatnya. Ketika Allah ngasih cobaan, ngasih masalah juga sudah sama solusinya. Tinggal kita mau berikhtiar atau tidak. Semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, dimampukan diringankan lisan kita yang kotor, lisan yang suka bohong, lisan yang suka gibah, lisan yang suka berdusta, lisan yang isinya omongan-omongan kotor. Tapi alhamdulillah lisan kita masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan, digerakkan, dimuliakan menyebut namanya yang agung. Allah, la ilaha illallah. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di saat kita berdoa, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, kita mohon dengan wasilah zikir-zikir yang kita baca. Betapa mulianya Allah, betapa luar biasanya Allah. Sebelum permintaan kita dikabulkan, ternyata Allah sudah memberi sesuatu yang lebih agung daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angan. Yaitu apa? Lisan kita diberi rizki, mampu bergerak, melafalkan zikir-zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Ini kan luar biasa, pemberian yang luar biasa. Kita diberi rizki sebelum apa yang kita pikirkan itu dikabulkan oleh Allah. Berarti pemberian Allah itu lebih cepat. Subhanallah. Subhanallah. Ini kan. Semisal lagi, orang sholat hajat. Pengen A, pengen B, pengen C. A, B, C ini belum muncul. Allah sudah memberi yang luar biasa, yang lebih baik dari A, B, C. Yaitu apa? Orang tersebut dimampukan, mampu melaksanakan sholat. Itu kan pemberian yang luar biasa. Yang kadang orang tidak menduganya, kadang orang tidak menilainya bahwasanya itu adalah sebuah pemberian. Lisan mampu bergerak berzikir, tubuh mampu bergerak sholat, beribadah, beramal soleh yang lain, itu adalah bentuk rezeki Allah yang lain yang kadang orang lupa untuk menilainya. Semoga kita semuanya di tahun baru 2024 menjadi orang dengan pribadi yang lebih baik, mampu berpikir yang lebih baik, berpikir yang lebih jernih, mempunyai hati yang mulia, mempunyai hati yang lapang, dan semoga sekali lagi semua apa yang kita cita-citakan, baik itu hajat dunia maupun akhirat, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.